Untuk komposisinya sendiri, apakah memang mayoritas diekspor dan beberapa persen Pak untuk komposisi ekspor maupun di serapan domestik? Iya, mungkin saya cerita satu-satu. Ini bisnis kami yang coal di Aceh ini kita kerjasama bareng dengan grup media nih. Ini berjalannya udah lama banget. Jadi setelah tsunami 2004, kalau Mbak Sasa ingat ya, tsunami 2004 itu semua infrastruktur habis di sana dan dibangun sama Presiden terpilih waktu itu Pak Bambang Sudiono ya, SBY dibangun. Tapi ada satu yang kurang di situ, pendidikan. Nah melihat itu Pak Surya itu membangun yayasan namanya Yayasan Sukma Bangsa, itu di bidang pendidikan. Tapi pendidikan ini kan harus ada yang mendanai. Nah disitulah muncul bisnis MIFA dan BEL di Aceh, itu kedua IUP kami. Dan Pak Surya menggandeng grup kami, karena kami yang berpengalaman di bidang batubara gitu. Yeah. Jadi kami mulai jalan. Jadi waktu IPO Desember 2011 kami mulailah pembangunan di Aceh. Nah pembangunan di Aceh ini bukannya tanpa risiko karena sampai saat ini mungkin kami yang berproduksi massal sampai di atas 10 juta, ini hampir 12 juta nih produksi tahun lalu ya. Jadi dari sisi infrastruktur, dari sisi otomatis masyarakat di Aceh sendiri itu tujuan kita sih sebetulnya as simple as bagaimana masyarakat Aceh ini punya ada pendapatan daerah. Terus kemudian founding fathers kita kan Pak Ahmed Hamami ya, itu sempat bilang bahwa tujuan perusahaan itu to reach the kingdom of God. As simple as bagaimana mempekerjakan sebanyak mungkin orang, meningkatkan harkat dan martabatnya. Jadi Aceh merupakan salah satu, buat saya sih salah satu contoh cantik gitu, bagaimana misi kita dijalankan lah. Jadi kita mempekerjakan masyarakat Aceh di sana. Tapi terlepas dari risiko-risikonya. Pak, tadi selain infrastruktur, apalagi Pak kalau dibandingkan dengan mungkin pengembangan untuk tambang batubara yang ada di Kalimantan? Iya, pertama karena kita baru pertama kali beroperasi di sana, otomatis orang nggak mengenal tambang Aceh ini. Jadi kita roadshow gitu untuk memperkenalkan ini tambang Aceh karena garnya rendah nih, kalorinya rendah. Jadi orang kan lebih memilih pada waktu itu ya, kembali ke tahun 2012, orang lebih memilih batubara yang kalori menengah lah 4.000 gitu kan. Jadi untuk mengenalkan bahwa kalori rendah ini 3.400 ini juga bisa ada utilisasinya, itu juga takes time tuh. Jadi tapi kita itu jalankan dan pasar saat ini itu terbesar di India karena India itu dari sisi logistik itu lebih paling dekat, ya, lebih efisien untuk mereka. Jadi itu suka banget dengan kalori rendah di Aceh. Harganya juga lebih murah dibanding yang 4.000. Jadi kita majority ke sana. Tapi kita juga compliance dengan peraturan pemerintah. Jadi ada yang porsi domestic market obligation yang kita penuhi, DMO. Betul Mbak Sasa. Oke, berarti lebih banyak untuk diekspor ya Pak? Lebih banyak diekspor. Kalau di Kalimantan sendiri ini berarti produksinya kalori tinggi berarti Pak? Atau seperti apa? Iya, kalau di Kalimantan sendiri itu yang kita akuisisi 100% sebetulnya. Itu baru aja habis tahun lalu. Namanya Tunas Inti Abadi. Dia berproduksi dengan kalori 4.200 nih Mbak Sasa. Nah 15 April lalu kami juga baru menyelesaikan akuisisi tambang lain nih, namanya Piranti Jaya Utama. Itu sebetulnya untuk mengganti porsinya Tiak sih sebetulnya, Tunas Inti Abadi. Jadi dia di Kalimantan. Saat ini kami sedang mengurus perizinan dan lain-lain. Berharap sih itu bisa beroperasi segera di awal tahun depan sih, Mbak Sasa. Awal tahun 2026. Untuk kalorinya juga di sekitar 4.200 Pak? Agak lebih tinggi sedikit. Jadi dia 4.800 sampai 5.000 nih di sana. Selain India, untuk pasar ekspor ABM sendiri ini ke negara mana saja Pak? Ya kalau yang saat ini India dan China menjadi target ekspor batubara kami. Tapi nanti yang Piranti Jaya Utama karena garnya agak lebih tinggi itu kita juga melihat pasar Korea dan Jepang gitu. Oke, Korea dan juga Jepang. Apa perbedaan karakteristik utamanya dari segi permintaan batubaranya Pak? Apakah memang karakteristiknya sama seperti dengan permintaan dari India dan China? Ya, yang membedakan sebetulnya segmennya aja sih Mbak Sasa. Jadi mana yang lebih cocok dengan power plant mereka loh sebetulnya itu sih. Jadi kalau gar tinggi, kalori tinggi itu lebih cocok di pasar di Jepang dan Korea sih. Jadi bagus juga kita punya segmentasi pasar yang berbeda gitu. Sehingga juga bisa menjaga margin ya Pak, di tengah ada yang mengalami penurunan ataupun kenaikan. Berkaitan dengan power plant yang cukup menarik adalah pemerintah juga lagi-lagi menegaskan bahwa ternyata untuk menjaga ketahanan energi tidak bisa langsung dilepaskan Pak dari namanya energi fosil. Dan ini juga sudah tercantum dalam RUPTL ya Pak, di mana ditegaskan juga bahwa memang untuk power plant sendiri menjadi salah satu sumber keandalan energi di tanah air. Nah sejauh mana ABM Investama juga memanfaatkan peluang ini Pak? Ya, kami melihat ini tentunya kami mendukung apapun kebijakan pemerintah karena kami lihat
apapun kebijakan pemerintah itu pasti sudah melalui proses evaluasi analisa yang panjang lah. Jadi kami mendukung itu, termasuk ketika pemerintah bilang bahwa akan masuk ke energi baru terbarukan nih. Nah yang kita coba lakukan saat ini adalah energi baru terbarukan itu kan Mbak Sasa kita bisa bilang IRR ya. Internal rate return-nya tuh kan nggak tinggi-tinggi banget nih Mbak Sasa dibanding batu bara yang bisa di atas 20% gitu. Nah yang kita coba lakukan sekarang menekan cost kita. Kalau di finance teman-teman bilangnya weighted average cost capital ya. Jadi bagaimana WACC kita bisa lebih rendah dibanding IRR-nya itu sih. Jadi pada waktu misalnya pemerintah kebijakannya udah deh kita pindah misalnya ya, pindah dari batu bara ke energi baru terbarukan, kita sudah siap karena total cost kita sudah di bawah IRR ini sih. Oke, dan tadi non-coal sendiri 20% ya Pak? Lebih dia, di atas itu, IRR-nya ya. Return-nya di atas itu sih. Dan untuk rencana diversifikasi selain batu bara, Pak, ini komoditas mana lagi yang dijajaki oleh ABM? Iya, ini menarik karena kita melihat bahwa ke depan kita nggak hanya bisa bergantung di coal aja kan. Dan selain kita percaya dengan kebijakan pemerintah, kita juga melihat bisnis yang lain nih. Jadi mineral lain yang kita sempat lihat ada di gold, kita sempat lihat. Terus kemudian kita sempat lihat juga biogas, biomass. Tapi memang melihatnya secara hati-hati banget, jadi masuk dalam pipeline, terus kita masukkan dalam proses-proses kita, dalam proses investasi kita. Ada yang lolos sampai hampir habis, tapi juga belum selesai, tapi kita lihat itu secara hati-hati sih. Oke, ini masih by the way, kita sudah punya satu. Iya, udah punya satu yang biomas di Kalimantan Selatan loh. Oke, pengembangannya sudah sejauh mana Pak? Nah, dia itu nggak terlalu besar memang, Mbak Sasa. Dia tuh 2,4 mega gitu. Tapi at least kita punya kompetensi yang kita sudah pelajari di sana. Jadi kalau sekali waktu kita mau scale up gitu, mau diperbesar, kita udah tahu lah apa yang harus dilakukan gitu, Mbak Sasa. Tapi untuk tahun 2025 memang komposisi dari batu bara ini masih akan lebih besar ya Pak dibandingkan dengan yang non-coal ini ya Pak? Iya betul. Kita melihatnya agak hati-hati nih Sasa. Kita nggak akan switch terlalu cepat juga. Karena melihat si balance sheet kami itu kan memang porsi non-current-nya kan cukup besar ya. Jadi kalau kita switch secara cepat pasti terganggu. Akan menambah beban juga ya Pak? Beban juga.